Filsafat diambil dari kata filsafah atau falsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta, senang, atau suka, dan kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, serta kebijaksanaan. Secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebenaran, sehingga dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmat atau kebijaksanaan. Terus apa dong hubungannya filsafat sama manajemen pendidikan? Nah teman-teman, sadar nggak sih? Mulai sejak kita lahir hingga saat ini, proses yang kita lalui merupakan proses pendidikan. Sehingga pendidikan bukan hanya tentang sekolah, namun mencakup semua aspek kehidupan kita. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pun bukan hanya permasalahan yang hanya dapat dikaji dengan kajian ilmiah semata, namun juga perlu pemikiran yang mendalam, yaitu pemikiran filsafat. Apakah hakikat pendidikan itu? Siapakah hakikatnya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan tersebut? Dan apakah hakikat pribadi manusia itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan permasalahan yang memerlukan analisa filsafat dalam pemecahannya, dengan cara melakukan pemikiran yang mendalam dan mendasar terhadap problem kehidupan manusia, sehingga dihasilkanlah dari pemikiran ini yaitu Trichotomi, 3 kekuatan rohania pokok yang berkembang dalam pusat kemanusiaan manusia, yang meliputi 1. Individualitas, yaitu kemampuan mengembangkan diri sebagai makhluk pribadi. 2. Sosialitas, yaitu kemampuan mengembangkan diri selaku anggota masyarakat. 3. Moralitas, yaitu kemampuan mengembangkan diri selaku pribadi dan anggota masyarakat berdasarkan moralitas. Ketiga kemampuan pokok rohania ini berkembang dalam pola hubungan 3 arah yang dinamakan trilogo hubungan, yaitu 1. Hubungan dengan Tuhan, karena ia sebagai makhluk ciptaannya. 2. Hubungan dengan masyarakat, karena ia sebagai masyarakat. 3. Hubungan dengan alam sekitar, karena ia makhluk Allah. Nah, pemikiran filsafat inilah yang menjadi landasan dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri memiliki 3 macam sesuai perkembangannya, mulai dari teori klasik, teori neoklasik, hingga teori manajemen pendidikan. Nah, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama adalah teori klasik, yang mengatakan bahwa pekerja atau manusia itu sifatnya berpikir logis, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Pelopor yang mendasari teori ini, pertama, Frederick W. Taylor, 1856. Selanjutnya, Gulick and Urwig, 1930. Selanjutnya, Gilbert, 1911. Dan yang terakhir, Villey, Kerr, and House, 1970. Kedua, teori neoklasik, yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk dengan mengaktualisasikan dirinya. Pelopor dari teori neoklasik adalah Elton Mayo, Chester I. Barnard, 1976, Douglas MC Grigor, serta Porte and Lawyer, 1960. Terakhir, teori manajemen, yang memiliki pengertian yaitu manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Nah, teori ini memiliki kegiatan pengelolaan pada sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik, yang mencakup 1. Program kurikulum, 2. Program ketenagaan, 3. Program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat pendidikan, 4. Program pembiayaan, 5. Program hubungan dengan masyarakat. Kalau dibuatkan sebuah gedung, filsafat merupakan fondasi dari gedung ini.